Selama beberapa dekade terakhir, China telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang spektakuler. Salah satu faktor utama di balik keberhasilan ini adalah sektor real estate, yang menjadi mesin ekonomi utama bagi negara ini. Periode industrialisasi yang pesat telah menjadi katalisator utama perubahan sosial dan ekonomi. Pabrik-pabrik dan pusat-pusat industri memunculkan kebutuhan akan tenaga kerja, mendorong gelombang urbanisasi. Orang-orang membanjiri pusat-pusat perekonomian untuk mencari pekerjaan dan peluang baru. China mengalami gelombang urbanisasi besar-besaran sejak tahun 1980-an. Industrialisasi yang pesat menjadi pendorong utama, mendorong orang-orang untuk pindah ke pusat-pusat perekonomian yang berkembang, seperti Shanghai dan Beijing. Permintaan akan perumahan melesat tinggi, memicu pertumbuhan pesat sektor real estate. China mulai mengembangkan kota-kota baru yang terintegrasi dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Kota baru Kangbashi, yang terletak di distrik Dongsheng, Ordos, Inner Mongolia, merupakan proyek ambisius yang menjadi bagian dari upaya untuk mengembangkan daerah tersebut. Kota ini dibangun berkat keberhasilannya dalam mengelola sumber daya alam, terutama batu bara. Cadangan batu bara terbesar di negara ini ditemukan di sana yang memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi distrik tersebut. Selain batu bara, potensi logam tanah jarang di wilayah tersebut menarik perhatian internasional. Rencana ini mendapat dukungan finansial yang besar dengan harapan dapat menjadikan Kangbashi sebagai pusat ekonomi baru. Keputusan untuk membangun distrik Kangbashi di tempat yang tadinya merupakan pedesaan diambil setelah kekayaan Ordos meningkat secara tiba-tiba pada tahun 2004. Kemakmuran Ordos berasal dari cadangan energi dan sumber daya mineralnya yang melimpah. Ordos memiliki 1/6 dari total cadangan batu bara negara. Cadangan gas alamnya yang terbukti setara dengan 1/3 dari total cadangan negara, dan cadangan tanah jarang dan kaolin yang terbukti menyumbang 1/2 dari total cadangan dalam negeri. Sumber daya bawah tanah yang kaya ini telah mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi hampir 30%, dan pembangunan perkotaan pun bisa mengimbanginya. Pembangunan Kangbashi dimulai pada tahun 2003, kota ini memulai proyek ambisius senilai miliaran dolar untuk membangun kota Kangbashi yang baru untuk mengakomodasi jumlah orang luar yang berbondong-bondong ke Ordos dikarenakan pertambangannya. Distrik baru ini memiliki lebih banyak akses terhadap sumber daya air dibandingkan Ordos, di mana terletak 30 km jauhnya dari pusat kota lama. 3 tahun setelah pembangunannya, pemerintah Ordos memindahkan lembaga-lembaga besar, sekolah dan rumah sakit ke Kangbashi dengan harapan dapat memberikan vitalitas yang lebih besar pada distrik tersebut. Namun demikian, banyak pejabat dan penduduk yang terus tinggal di kota lama dan pergi ke kota baru dengan mobil, mengeluh bahwa Kangbashi kekurangan fasilitas seperti supermarket, toko pakaian, departemen store dan toko serba ada lainnya. Sebagai konsekuensinya, pada tahun-tahun awal, kurang dari 30.000 orang tinggal di kota yang dibangun untuk 1 juta orang sehingga tampak kosong dan terpencil. Selain pembersih jalan, jalanan hampir kosong, dan sebagian besar bangunan tempat tinggal gelap gulita di malam hari. Industri batu bara mulai menyusut pada tahun 2009, hal ini menjadi pukulan besar bagi basis industri Ordos dan menyulitkan pemerintah kota untuk melanjutkan dukungannya terhadap proyek pembangunan besar-besaran. Tumbuh suburnya pinjaman swasta juga menimbulkan permasalahan, karena menurunnya keuntungan telah gagal memenuhi beban bunga yang besar dan tidak menyisakan uang untuk menyelesaikan proyek pembangunan. Kombinasi antara kurangnya infrastruktur, kelebihan pasokan dan masalah keuangan menyebabkan impian kota Kangbashi menjadi kota yang dijanjikan gagal terwujud. Fenomena ini menyebabkan kota ini dikenal sebagai kota hantu modern. Sangat disayangkan proyek dengan konsep luar biasa ini berakhir menjadi kota hantu dikarenakan tidak pernah mencapai target hunian. Tercatat pada tahun 2010, kota ini hanya dihuni kurang dari 30.000 orang saja dari target awal mencapai 1 juta orang. Selain itu gedung-gedung megah pencakar langit beserta fasilitasnya dibiarkan kosong tak berpenghuni karena biaya pemeliharaan yang sangat mahal. Faktor lainnya terkait kontribusi pada kegagalan proyek ini yaitu kurangnya lapangan pekerjaan dan kesempatan bisnis yang cukup untuk menarik penduduk pindah ke kota ini. Dalam upaya untuk merubah citra kota Kangbashi, pemerintah setempat berusaha menciptakan kesan bahwa kota tersebut sudah dihuni sepenuhnya. Namun, realitasnya masih banyak bangunan yang kosong dan infrastruktur yang belum terkoneksi dengan baik.
Misteri Kota Hantu Kangbashi menggambarkan betapa sulitnya mengelola potensi sumber daya alam yang melimpah untuk menciptakan keberhasilan ekonomi yang berkelanjutan. Kegagalan dalam mengembangkan kota baru ini dimulai dari masyarakat China yang melihat real estate sebagai investasi yang menguntungkan. Kenaikan harga properti membuat banyak orang melihat kepemilikan rumah sebagai cara untuk mengamankan kekayaan dan meraih keuntungan finansial. Ini mengubah persepsi rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai instrumen investasi. Seiring dengan tren investasi ini, banyak pengembang memulai proyek-proyek real estate besar tanpa memperhitungkan permintaan yang sesuai. Penciptaan apartemen dan gedung pencakar langit menjadi cepat dan besar, terutama di kota-kota besar. Sayangnya, di beberapa kasus, proyek-proyek ini tidak diiringi oleh pertumbuhan permintaan yang sebanding. Konsekuensinya, beberapa kota di China menjadi dikenal sebagai kota hantu, karena banyaknya bangunan kosong. Faktor-faktor seperti kelebihan pasokan, penurunan minat masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang menghentikan pembelian properti untuk tujuan investasi semakin memperburuk masalah ini. Keberadaan kota hantu menciptakan tantangan ekonomi dan sosial. Pengembang dan pemerintah harus berurusan dengan properti yang kosong dan infrastruktur yang tidak terpakai, sementara masyarakat di sekitarnya mungkin menghadapi ketidakpastian dan ketidakstabilan. Pemerintah China mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan kebijakan yang mengendalikan pembelian properti dan mendorong pengembangan yang lebih berkelanjutan. Meskipun demikian, proses perbaikan membutuhkan waktu. Perjalanan urbanisasi China membawa dampak besar mulai dari pertumbuhan ekonomi pesat hingga tantangan yang dihadapi oleh sektor real estate. Urbanisasi membawa perubahan besar pada struktur ekonomi China. Pusat-pusat kota menjadi pusat kegiatan ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan, dan menarik investasi. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan mengikuti urbanisasi ini, menjadikan China salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Seiring dengan meningkatnya permintaan, perkembangan real estate di kota-kota besar China menjadi semakin mengesankan. Gedung pencakar langit, kompleks apartemen, dan area perbelanjaan modern tumbuh di seluruh negeri. Pemandangan kota-kota pun berubah drastis seiring dengan urbanisasi yang cepat. Dampak ekonomi positif real estate yang dihasilkan dari urbanisasi membawa dampak positif terhadap perekonomian China. Sektor konstruksi berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ini merambah ke sektor-sektor terkait, seperti manufaktur material konstruksi dan industri properti. Namun demikian, menurut laporan Beijing Morning Post, State Grid Corporation of China memperkirakan bahwa jumlah apartemen kosong di kota-kota China mencapai 50 juta. Kota-kota hantu ini diyakini muncul karena kelebihan semangat pemerintah dalam membangun properti. Terlalu banyak konstruksi tanpa mempertimbangkan permintaan pasar dapat menyebabkan kelebihan pasokan. Meskipun terlihat mengkhawatirkan, beberapa orang percaya bahwa kelebihan konstruksi ini bersifat sementara. Mereka berpendapat bahwa dalam jangka panjang, ini dapat memberikan manfaat bagi China karena negara ini terus mengalami pertumbuhan ekonomi.